Halo guys, perkenalkan nama saya Jonathan Tamri. Saya akan membahas sedikit tentang tes intelijensi khususnya CFIT. Apa itu CFIT? CFIT adalah Culture Fair Intelligence Test. Dibuat untuk pertama kalinya oleh Raymond B. Kettle dan Karen Kettle pada tahun 1940 dan diterbitkan oleh Institute of Personality and Ability Testing atau IPAT di Amerika Serikat pada tahun 1949. Tes ini dianggap menjadi ukuran. Tes ini mengalami beberapa revisi dan penelitian. Revisi dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validasitas tes CFIT. Pada tahun 1949, skala Culture Fair mengalami revisi sampai sekarang. Hasilnya masih dipakai. CFIT terdiri dari 3 skala, yaitu skala 1, skala 2, dan skala 3, yang berbeda dalam derajat kesukaran sehingga penggunanya sesuai dengan umur dan kriteria subjek. Tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. Yang pertama, skala 1. Usia 4-8 tahun dan orang dengan RM tidak ada bentuk A dan B terdiri atas 8 subtes. Yang kedua, skala kedua, usia 8-15 tahun. Untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal ada bentuk A dan B terdiri atas 4 subtes. Yang berikutnya ada skala 3. Usia di atas 15 tahun untuk usia sekolah lanjutan atas. Untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi ada bentuk A dan B terdiri dari 4 subtes. Tujuan utama rancangan dan susunan tes ini adalah yang pertama, menciptakan instrumen yang secara psikoteria sehat berdasarkan teori yang komprehensif dan validitas dan reliabilitas semaksimal mungkin. Berikutnya, memperkecil pengaruh budaya-budaya dan kondisi masyarakat yang tidak relevan, tetapi tetap mempergunakan atau mempertahankan kegunaan prediktif untuk berbagai tingkah laku konkret. Yang selanjutnya, pelaksanaan penyajian dan penyekoran yang sangat mudah dan pengguna tes yang relatif ekonomis. Yang terakhir, tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental atau kecerdasan umum. Tes intelligence CFIT mengukur general intelligence dalam kurung G yang terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, fluid intelligence. Yang kedua, crystallized intelligence. Fluid intelligence merupakan hasil utama yang terukur dari pengaruh faktor biologis terhadap perkembangan intelektual yang bersifat bawaan. Sedangkan crystallized intelligence merupakan hasil dari interaksi antara fluid intelligence dengan lingkungan sekitar seperti sekolah. Merupakan keahlian yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman budaya, sehingga crystallized intelligence berkembang sebagai hasil belajar. Pada tahun 1971, Kettle mengungkapkan bahwa CFIT merupakan tes yang mengukur fluid intelligence. Goldstein dan Herson pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa korelasi CFIT dengan tes-tes intelijensi yang lain menghasilkan koefisien sebesar 0,5 sampai dengan 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa CFIT terbukti valid untuk mengukur intelijensi. Aswar tahun 2009 mengemukakan bahwa sebuah tes yang valid berarti bahwa tes tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya sesuai tujuan yang dilakukan tes tersebut. Goldstein dan Herson selanjutnya mengungkapkan bahwa CFIT skala 3 memiliki koefisien konsisten internal sebesar 0,85. Reliabilitas tes retest CFIT
skala 3 adalah 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa CFIT skala 3 terbukti reliable dalam mengukur intelijensi. Azwar mengemukakan bahwa reliabilitas adalah keteradalan atau keajangan sebuah tes. Tes yang reliable berarti bahwa tes tersebut memberikan hasil yang relatif sama dalam beberapa kali pengukuran yang melibatkan kelompok subjek yang sama. Ada beberapa aspek intelijensi yang dapat diukur dengan tes CFIT atau Culture Fair Intelligence Test. Subtes yang pertama adalah subtes berpikir, yaitu kemampuan berpikir runtut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang kesinambungan. Yang selanjutnya subtes 2, ketajaman diferensiasi, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang diteliti secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Subtes ketiga, asosiasi, kemampuan analisis sintesa untuk menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa. Selanjutnya subtes 4, pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Waktu pengerjaan tes. Waktu yang ditentukan untuk seluruh penyajian tes membutuhkan waktu sekitar 20-40 menit, tergantung pada daya faham kelompok atau subjek. Setiap subjek memiliki waktu yang berbeda-beda yang harus diperhatikan oleh seorang tester. Robert Colom, Botella, dan Santa Cruz tahun 2002 melaporkan bahwa CFIT merupakan tes yang cukup terkenal dalam mengukur intelijensi fluid. Dalam penelitian ini menggunakan alat tes CFIT. CFIT merupakan tes nonverbal yang mengukur intelijensi fluid yang terdiri dari 4 bagian yang dibagi per waktu pengerjaan, yakni series, classification, matrix, dan topologi. Keempat bagian tersebut terdiri atas problem pilihan ganda dengan taraf kesukaran yang semakin meningkat, serta termasuk di dalamnya aspek-aspek dari pemahaman visual spesial. Skor mentahan kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor komposit yang kemudian dikonversikan dalam IQ yang terstandarisasi.